Apakah sholat tahiyat awal dan akhir di sholat ketika membaca salawat Nabi dengan menggunakan Sayyidina Muhammad atau tidak menggunakan Sayyidina? Tidak menggunakan Sayyidina, karena tidak ada riwayat yang menyebutkan Sayyidina. Ini semua cuma dikarang saja. Jadi tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan istilah Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Makanya diikut dan diikat oleh hadis Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti persis melihat saya salat. Sedangkan dalam salat kita diajarkan tahiyat dan salawat tidak menggunakan sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad. Maka saya pribadi mencukupkan pada kalimat Allahumma salli ala Muhammad. Dan itu menurut saya lebih kuat. Karena salat itu mengacu pada kaidah ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau di luar salat itu muamalah masih ringan di situ. Masih ringan, tidak ada dalil kuat yang mengikatnya. Ketentuan dalam usul fikih, jika ada yang khusus, maka khusus ini taksis kepada yang ta'mim. Yang umum ditaksis oleh yang khusus. Dalam salat tidak ada kalimat sayyidina yang diajarkan oleh Nabi. Maka dari situlah saya lebih cenderung kepada kalimat Allahumma salli ala Muhammad tanpa sayyidina. Sepakat? Baik. Kalau Anda ingin sepakat silakan. Kalau tidak ya mungkin cari dalil lain yang lebih menenangkan. Dan Nabi juga nggak mau dipanggil dengan sayyidina meskipun beliau adalah sayyid. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sampai Nabi berkata, "Ana sayyidu walad Adam yaumil qiyamah wa la fakhr." Aku adalah sayyid, tokoh para nabi nanti dari kiamat, dan aku enggak berbangga. Tapi enggak mau dipanggil sayyid Nabi. Dan juga sahabat-sahabat memanggil Nabi dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Abul Qasim. Enggak ada sahabat mengambil ya Sayyidana, ya Khairana. Nabi tegur, Nabi mengatakan ketika dia mengatakan demikian, As-Sayyidullah tabaraka wa ta'ala. Sayyid itu Allah tabaraka wa ta'ala. Bolehkah menyisipkan Sayyidina dalam salawat? Ini pernah dijawab oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Pak. Di mana beliau mengatakan bahwa lafaz-lafaz yang berasal dari Nabi tidak ada tambahan Sayyidina. Maka kata beliau yang lebih baik tidak ditambahkan. Ini yang menjawab Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Dan ini insya Allah yang paling kuat, Pak. Di antara kekeliruan di dalam duduk tasyahud adalah saat membaca sholawat ditambah sayyidina. Jadi ditambah sayyidina. Ini satu kekeliruan karena ibadah itu pada asalnya adalah ittiba, mengikuti semua yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan kesempurnaan ibadah. Jadi ibadah kita itu mengikuti petunjuk Nabi, dan ini merupakan kesempurnaan ibadah kita adalah ittiba. Memang betul Nabi adalah sayyid atau penghulu kita, Nabi adalah imam kita, Nabi adalah teladan kita, Nabi adalah guru kita. Tapi kita beribadah kepada Allah dengan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu ditambah dengan lafaz sayyid atau penghulu atau guru atau imam atau teladan atau yang lainnya. Cukup kita baca salawat sebagaimana yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita tanpa tambahan sayyidina. Lalu banyak orang menyebut kalau tidak pakai sayyidina berarti tidak sopan, nyebut nama Nabi kok langsung namanya. Jadi banyak orang yang khawatir menyebut nama Nabi kok langsung namanya. Masa Allahumma salli ala Muhammad kaya tonggone. Tambahlah Allahumma salli ala sayyidina biar sopan misalnya. Maka ungkapan ini seolah-olah logis, seolah-olah benar. Tapi sebenarnya ini tidak logis dan tidak benar. Kenapa tidak logis dan tidak benar? Karena kita ibadah itu mengikuti tuntunan Nabi. Kita mengikuti tuntunan Nabi, dan Nabi tidak mengajarkan nambahi itu. Memang betul kata mereka, tidak itu tuntunan Nabi begitu. Tapi kan dalil itu selain dalil nakli ada dalil akli, pakai akal. Pakai dong akalmu. Sama Pak D-nya saja tidak berani nyebut namanya, sama Pak Guru aja tidak berani nyebut namanya. Masa ini sama Nabi langsung sebut namanya? Berarti tidak sopan.
Ungkapan ini juga tidak konsisten, karena ketika mengucap dua kalimat syahadat juga nyebut nama Nabi, tapi tidak ditambah Sayyidina. Monggo kita mengucap syahadat, apakah syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana, begitu? Tidak. Berarti ucapan tadi tidak konsisten, katanya tidak sopan kalau tidak pakai sayyidina. Lah kok syahadatnya tidak pakai? Padahal syahadat itu adalah rukun Islam yang paling agung, yang pertama. Jadi adalah rukun Islam yang paling agung, yang paling pertama, yang paling utama, malah dilanggar. Berarti tidak konsisten. Kalau konsisten mestinya syahadat juga pakai sayyidina. Lalu mereka bilang, oh untuk syahadat enggak, kalau untuk yang lain enggak apa-apa. Baik, berarti kalau adzan pakai sayyidina juga. Nah, pas adzan juga ternyata mereka yang mengatakan tidak sopan juga tidak pakai sayyidina. Lebih tidak sopan lagi mestinya pakai pengeras suara, langsung sebut namanya. Nyatanya mereka pakai pengeras suara, sebut namanya, tidak pakai sayyidina. Andai pakai logika yang sama, berarti sama dengan manggil Pak D-nya pakai pengeras suara tanpa kata Pak D. Ya, ini logika. Artinya ibadah itu dengan dalil. Contohnya seperti apa kita ikuti. Karena kalau kita main logika, ya mudah dibantah pakai logika. Nyatanya pas adzan tidak pakai sayyidina, nyebut Nabi juga loh itu, nyebut nama beliau. Pas syahadat nyebut nama beliau, tapi kenapa tidak pakai sayyidina? Dan dalam salawat Allahumma sholli ala Muhammad, dalam hadis Nabi juga tidak pakai sayyidina. Jadi memang tidak perlu pakai sayyidina. Loh kok dalam tuntunan sholat pakai sayyidina? Yang dalam tuntunan sholat pakai sayyidina itu bukan dari hadis Nabi, itu tambahan dari penulis bukunya. Tambahan dari penulis bukunya. Maka tidak pernah disinyalir dalam Al-Quran atau Sunnah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sesudahnya mengucapkan kata sayyidina dalam tasyahud. Maka sebagai konsekuensi ini hendaknya kita juga tidak patut untuk melampaui apa yang disyariatkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ucapan tasyid atau mengucapkan sayyid itu tidak memiliki landasan sama sekali dan tidak diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula dari sahabat, tidak pula dari tabi'in. Tidak diriwayatkan yang menjelaskan bahwasanya membaca sholawat dengan sayyidina. Yang ada adalah ungkapan Nabi bahwasanya aku adalah sayyid. Nah, jadi beliau mengatakan aku adalah sayyid, tapi tidak menyebutkan dengan lafaz panggillah aku sayyid. Jadi Nabi tidak meminta kita untuk memanggil sayyid, tidak ada. Dan juga mengajarkan lafaz tidak pakai sayyid. Demikian pula para sahabat memahaminya juga tidak pakai sayyid. Padahal di dalam masalah ibadah, pemahaman terbaik itu adalah memahami dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lu kok bisa? Ya, karena rekomendasi Al-Quran begitu. Al-Quran merekomendasikan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum radhiyallahu anhum wa radu an. Yang Allah ridhoi dan mereka ridho itu adalah as-sabiqunal awwalun. Kemudian siapa? Minal muhajirin. Kemudian siapa? Wal ansor. Kemudian siapa? Walladzina tabauhum bi ihsan. Maka generasi yang Allah ridhoi itu adalah as-sabiqunal awwalun. Siapa lagi? Muhajirin. Siapa lagi? Ansor. Siapa lagi? Yang mengikuti mereka. Berarti kalau demikian, kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah dan Allah ridho kita
kita menjadi bagian as-sabiqunal awalun? Oh, tidak mungkin. Menjadi bagian muhajirin? Tidak mungkin. Menjadi bagian ansor? Tidak mungkin. Kita bisa menjadi walladzina taba'uhum bi ihsan, mengikuti mereka dengan cara yang baik. Jadi kita tidak bisa menjadi bagian as-sabiqunal awalun, sudah lewat. Tidak bisa menjadi bagian muhajirin, sudah lewat. Tidak bisa menjadi bagian ansor, sudah lewat. Tapi kita bisa menjadi bagian walladzina taba'uhum bi ihsan, menjadi bagian orang yang mengikuti para as-sabiqunal awalun, yang mengikuti para muhajirin, yang mengikuti orang-orang ansor dengan cara yang baik. Maka radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam masalah ibadah jelas itu. Siapa yang diridhoi oleh Allah? As-sabiqunal awalun, muhajirin, ansar. As-sabiqunal awalun tidak memahami begitu, muhajirin tidak memahami begitu, ansar tidak memahami begitu. Demikian pula yang mengikuti mereka, siapa? Para tabi'in tidak seperti itu. Sehingga kita tidak perlu menambahkan lafaz sayyidina di dalam sholat.